Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarizal Hermanto Putra dengan NPM 24120113118. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai seorang praktisi hukum yang bertemakan tentang konstitusi. Saya bersama Ibu Duisya Maulida Putri, SHMKN. Saya notaris PPAT dengan wilayah kerja Kota Bandar Lampung. Ya, pada hari ini saya mau bertanya tentang konstitusi. Seperti yang Ibu tahu, menurut Ibu sendiri, karena belakangan ini terjadi banyak demonstrasi, menurut Ibu apakah konstitusi kita masih stabil? Dan kalau jawabannya kurang stabil, apakah kira-kira dalam dekat-dekat ini bakal ada amandemen di konstitusi kita? Kalau menurut saya, masalah sekarang ini banyak demonstrasi atau segala macam itu sebenarnya bukan berkaitan sama konstitusinya, tapi lebih ke ke tingkah laku para pemimpin, terutama anggota dewan yang sekarang ini lagi viral ini, anggota dewan, wali kota kan, yang mecat dengan semena-mena kayak gitu kan, kepala sekolah dan yang kemarin itu kan, itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan konstitusi itu masuk ke dalam aturan yang tidak tertulis ya, norma. Kalau saya lebih lihatnya ke norma. Jadi kayak joget-joget di tengah sidang kayak gitu, itu kan melukai masyarakat yang sekarang ini kan lagi susah, cari kerja susah, apa-apa mahal kayak gitu kan, banyak pengangguran di mana-mana. Sementara mereka minta tunjangan yang besar. Nah, itu melukai hati rakyat ya, melukai hati rakyat. Kok kayaknya kita punya pemimpin, kok kayaknya nggak aware, nggak ada empati gitu loh, nggak ada empati ke masyarakat kayak gitu kan. Jadi kayaknya bersenang-senang di atas penderitaan masyarakat. Padahal mereka itu kan selaku wakil rakyat di situ. Harusnya mereka yang menjadi lebih empati ya, karena mereka kan dipilih oleh rakyat. Sebagai wakil rakyat harusnya lebih empati kayak gitu kan. Jadi mungkin itu, jadi masyarakat itu jadi marah, jadi akibatnya itu kan marah, jadi turunlah demon-demon yang segala macam. Itu kan karena ada ketimpangan, ketidakadilan di situ, makanya memberontaklah masyarakat kayak gitu kan. Jadi ya mahasiswa juga pasti begitu kan. Jadi kan apalagi namanya mahasiswa itu kan lagi benar-benar ini kan, rasa nasionalismenya itu masih tinggi kan. Nah, jadi pastilah kayak gitu kan. Kita sebagai masyarakat kalau lihat kayak gitu, ada pemimpin di tengah penderitaan masyarakatnya, banyak pengangguran di mana-mana, harga barang-barang mahal, tapi kok naikin harga tunjangannya dinaikin dengan nilai yang fantastis ya menurut saya, dan nggak masuk akal ya kalau itu ya kayak gitu kan, kayak tunjangan untuk rumah, terus tunjangan untuk beras, terus untuk tunjangan-tunjangan yang maksud saya sebenarnya kan itu harusnya mereka kan lebih ke masyarakat ya, dilihat dulu dari masyarakat kondisinya itu kan. Jadi itu yang menurut saya itu dari segi konstitusi itu lebih ke norma ya. Jadi yang joget-joget segala macam, kayaknya menari-nari di atas penderitaan masyarakat, dan itu nggak baik kayak gitu kan. Itu benar-benar nggak ada empati sama sekali ke masyarakat. Nah itu. Dan satu lagi masalah ketimpangan kekuasaan seperti kayak wali kota yang asal mecat ya, ini kan yang berkaitan dengan kasus yang viral yang kayak tadi ya, yang mecat kepala sekolah sama penjaga sekolah karena anaknya bawa mobil ke sekolah kan, habis itu langsung main pecat kayak gitu aja. Nah itu kan menunjukkan arogansi dari pemimpin ya, yang seharusnya menjadi contoh untuk warganya, bikin aturan kayak gitu yang sesuai. Nah ini malah main pecat-pecat aja kayak gitu kan, dan ini yang melukai. Makanya netizen Indonesia itu paling sensitif soal-soal seperti ini kan. Jadi justru kalau saya lihat ini sekarang ini dari kasus-kasus viral malah yang bisa bikin pemimpin itu lebih empati ke kita kayak gitu kan. Nah jadi di situ kalau saya lihat itu konstitusi itu jadi ada gimana ya, dari pemimpin yang harusnya mereka menjalankan konstitusi sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Nah itu jadi dibikin timpang kayak gitu kan dengan kelakuan mereka. Jadi lebih ke norma ya, ke
ketingkah laku ya, ketingkah laku pemimpin yang kurang mencerminkan rasa empati ya ke masyarakat kayak gitu. Itu ketimpangannya di situ kayak gitu. Jadi nggak sesuai kayak gitu. Undang-undang sudah bagus, tapi norma dan etika pemimpin yang nggak sesuai. SDM-nya sih menurut saya sih, SDM-nya yang kurang kayak gitu kan. Gitu. Oke, ya mungkin sampai segitu saja. Terima kasih atas waktunya Ibu Luisia. Ya. Mohon maaf mengganggu waktu Ya. Ibu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.